Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ardianto, NPM 1214054 dari kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian UAT atau User Acceptance Testing. Next, untuk pembahasannya, yang pertama itu apa itu UAT, yang kedua tujuan UAT, manfaat UAT, peran dan tanggung jawab saat UAT, dan proses UAT. Nah, di sini pengertian UAT yaitu tahapan dalam siklus pengujian software untuk memastikan produk yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan end user. Pada tahapan ini, user diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan perangkat lunak sebelum peluncuran resmi. Memungkinkan mereka mengidentifikasi jika ada fitur yang kurang atau adanya bug. UAT dilakukan setelah semua pengujian lainnya seperti pengujian unit, integrasi, dan sistem telah selesai. Selanjutnya itu tujuan UAT. Yang pertama yaitu validasi fungsionalitas. Memastikan bahwa semua fitur dan fungsi sistem bekerja sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua yaitu identifikasi masalah. Menemukan bug atau masalah yang mungkin tidak terdeteksi selama pengujian teknis. Selanjutnya yaitu penerimaan bisnis. Memberikan otorisasi resmi dari pihak bisnis untuk memindahkan sistem ke lingkungan produksi. Yang terakhir yaitu kepuasan pengguna. Memberikan kesempatan kepada pengguna akhir untuk memberikan umpan balik langsung dan memastikan sistem sesuai dengan harapan mereka. Selanjutnya itu manfaat UAT. Yang pertama itu mengurangi risiko kegagalan sistem. Mengurangi risiko kegagalan sistem UAT membantu mengidentifikasi dan memperbaiki bug atau masalah yang mungkin tidak terdeteksi selama tahap pengujian lainnya. Dengan melibatkan pengguna akhir dalam proses pengujian, UAT memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai harapan dalam skenario dunia nyata sebelum diluncurkan ke lingkungan produksi, sehingga mengurangi risiko kegagalan. Yang kedua itu meningkatkan kepuasan pengguna dengan melibatkan pengguna akhir atau end user dalam pengujian. UAT memastikan bahwa sistem memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka. Umpan balik dari pengguna akhir atau end user selama UAT memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu peningkatan kualitas sistem. Dengan memastikan bahwa sistem bebas dari bug dan masalah sebelum diluncurkan, UAT membantu meningkatkan kualitas sistem secara keseluruhan. Sistem yang berkualitas tinggi tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna akhir, tetapi juga berfungsi dengan andal dan efisien dalam lingkungan produksi. Selanjutnya itu validasi penerimaan bisnis. Validasi penerimaan bisnis UAT memberikan otorisasi resmi dari pihak bisnis bahwa sistem siap untuk digunakan dalam operasi sehari-hari. Ini memastikan bahwa semua pemangku kepentingan utama, termasuk manajemen dan pengguna akhir, memiliki kepercayaan terhadap sistem dan siap untuk mengadopsinya dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab dalam UAT. Pelaksanaan User Acceptance Testing atau UAT melibatkan berbagai pihak seperti end user, pemangku kepentingan bisnis, tim QA, dan pengembang. Namun tanggung jawab utama pelaksanaan UAT ada di end user karena mereka memahami kebutuhan dan harapan terhadap perangkat lunak. Di sini tim pengembang tugasnya itu menyediakan dukungan teknis dan perbaikan bug. End user tugasnya melaksanakan pengujian sesuai dengan skenario uji. Manajer proyek tugasnya koordinasi keseluruhan proses UAT. Tim QA di sini tugasnya membantu dalam penyusunan kasus uji dan memvalidasi hasil pengujian. Yang terakhir yaitu proses UAT. Yang pertama ada perencanaan UAT. Proses perencanaan UAT dimulai dengan menetapkan tujuan pengujian, cakupan yang akan diuji, dan kriteria keberhasilan yang harus dicapai. Tim QA dan manajer proyek bekerja sama untuk mengidentifikasi pengguna akhir yang akan terlibat dalam pengujian.
Jadwal pengujian dirancang untuk memastikan semua aktivitas UAT terorganisir dan diselesaikan tepat waktu. Yang kedua ada desain kasus uji. Desain kasus uji melibatkan pembuatan skenario uji yang realistis berdasarkan persyaratan bisnis yang telah ditentukan. Jadi kasus uji dirancang untuk mencakup berbagai skenario penggunaan, termasuk skenario normal, batas, dan kesalahan. Setiap kasus uji mendetailkan langkah-langkah spesifik, data uji yang diperlukan, dan hasil yang diharapkan. Yang ketiga yaitu persiapan lingkungan UAT. Persiapan lingkungan UAT mencakup pengaturan lingkungan pengujian yang meniru kondisi produksi sebanyak mungkin. Ini termasuk pengaturan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan data uji yang sesuai. Sangat penting untuk memastikan bahwa lingkungan ini stabil dan bebas dari masalah yang dapat mengganggu pengujian. Yang keempat yaitu pelaksanaan UAT. Selama pelaksanaan UAT ini, pengguna end user menjalankan kasus uji yang telah dirancang. Mereka mengikuti langkah-langkah dalam skenario uji dan mencatat hasil aktualnya. Semua temuan termasuk bug atau masalah yang muncul didokumentasikan dengan detail. End user berperan aktif dalam memberikan umpan balik mengenai kesesuaian sistem dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir yaitu pelaporan dan tindak lanjut. Setelah pelaksanaan UAT semua hasil pengujian dan temuan dikumpulkan dan dianalisis. Tim QM membuat laporan yang merangkum hasil pengujian, termasuk bug yang ditemukan dan status penyelesaiannya. Masalah yang teridentifikasi selama UAT ditindaklanjuti oleh tim pengembang untuk perbaikan sebelum sistem dinyatakan siap untuk produksi atau di launching. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.